Jangan lupa di subscribe, lonceng, like, and share, dan jangan lupa tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, tentu di kesempatan yang sangat berbahagia ini, oleh karena izin dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kembali bertemu dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang telah kita sajikan membawa keberkahan dan rahmat untuk menuntun kita semakin baik menuju kampung akhirat dengan bekal kebaikan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan keburukan dengan sekuat tenaga kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, para donatur, muhsinin, dermawan, dimanapun anda berada, jemaah TV dakwah Al-Seru yang sama berbahagia. Kesempatan ini insya Allah kita akan mendengarkan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu harapan daripada penyampaian ini adalah membuat kita terketuk untuk memahami apa yang kita sajikan, sehingga dengan pemahaman itu diharapkan bisa menjadi bekal bagi diri kita untuk memperbaiki diri kita ke depan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam hadis yang disampaikan Bukhari Muslim dijelaskan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan nasihat kepada kita. Apa nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Ayatul munafiki thalathun, bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3 ciri, ada 3 macam, ada 3 aspek karakter yang menyebabkan seseorang itu dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang munafik. Apa ketiga ciri karakter yang menyebabkan orang itu dimasukkan ke dalam kelompok munafik? Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa kadzdzaba, kalau dia berbicara dengan orang, maka setiap pembicaraan yang dia lakukan, komunikasi tersebut itu terus menghasilkan kedustaan untuk dirinya dan kepada orang lain. Jadi dia tidak pernah berbicara kepada orang lain tentang sesuatu yang sifatnya benar, terus menghadirkan kedustaan. Maka orang ini ketika dia memelihara perkataan yang melahirkan kedustaan terus menerus, dia termasuk dari salah satu ciri dari ketiga ciri orang-orang munafik. Lalu yang kedua disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia selalu mengkhianati perjanjiannya kepada orang lain. Di satu tempat dia berjanji, kemudian dia mengkhianati janjinya. Di tempat lain dia berjanji, dia pun mengkhianati janjinya. Di mana saja dia berjanji, terus menerus menghasilkan ketidakseriusannya dia dalam menepati janji yang dia janjikan kepada siapa saja yang dijanjikan. Maka kalau sudah ada sifat dan karakter ini pada diri kita, tentu kita akan termasuk ke dalam kelompok orang munafik. Lalu yang ketiga, kata Nabi SAW, wa idza tu'mina khana, apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Ya, kepercayaan yang diberikan kepada dirinya dia tidak melakukan atau tidak melaksanakannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan amanah yang disampaikan, tetapi justru dia mengkhianati
kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari pemaparan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu ciri-ciri orang munafik secara singkat ada 3. Yang pertama, ketika dia berbicara pasti berdusta. Yang kedua, ketika dia berjanji pasti berkhianat. Yang ketiga, ketika dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Maka hindarilah diri kita dari ketiga karakter ini sehingga kita tidak disebut masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang munafik ini sangat-sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik. Hindarilah diri kita dari 3 hal tersebut yang baru saja kita dengarkan. Kalau kita berbicara harus selalu senantiasa jujur dalam pembicaraan kita. Ketika kita berjanji, kita harus berusaha menepati janji kita. Dan ketika kita diberikan amanah, kita harus benar-benar melaksanakan amanah itu dengan tidak mengkhianati amanah tersebut. Maka kita terbebas daripada kategori orang munafik yang disampaikan Rasulullah SAW kepada diri kita dari apa yang sudah kita paparkan di atas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan kita menjauhkan diri kita daripada ciri-ciri munafik yang menyebabkan kita nantinya mendapatkan kebahagiaan ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat kepada diri kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe, lonceng, like and share, dan jangan lupa tonton sampai habis.